Bismillah. Cek. 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 Nah, cek. Bismillah. Cek satu. Baik, Bismillah. Ikhwah sekalian, insya Allah acara talk show di sore hari ini akan segera kita mulai. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'd. Ahlan wa sahlan wa marhaban bikum ikhwah sekalian hadirin rahimakumullah. Alhamdulillah, di sore hari ini yang alhamdulillah turun rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, kita mendapatkan nikmat yang luar biasa, bisa sama-sama mengikuti talk show bersama guru kita Al-Ustadz Dr. Irfan Yuhadi MShi Hafizahullah Ta'ala. Baik, kita sapa beliau terlebih dahulu. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, kaifahalukum sore hari ini? Baik Mas Pramesta. Alhamdulillah Ustaz, jazakallah khairan sudah menyempatkan waktu antum di sore hari yang alhamdulillah hujan deras hari ini, Masya Allah, untuk bisa berbagi ilmu dengan teman-teman sekalian. Masya Allah. Nah, fadal. Alhamdulillah Ustaz. Baik, ikhlas sekalian rahimakumullah. Sebelum kita lanjut kepada talk show kita di sore hari ini, izinkan kami untuk membacakan profil singkat guru kita, pemateri kita pada sore hari ini, Al-Ustadz Dr. Irfan Yuhadi MSI Hafizahullah Ta'ala. Beliau lahir di Surabaya 26 Maret 1984. Riwayat pendidikan beliau pernah belajar di Lembaga Pendidikan Bahasa Arab Universitas Muhammadiyah Sidoarjo. Kemudian beliau telah menyelesaikan S1 beliau di S1 Teknik Industri Universitas Putra Bangsa Surabaya dan lulus di tahun 2006. Kemudian beliau melanjutkan pendidikan S2 beliau jurusan Psikologi Pendidikan Islam Universitas Muhammadiyah Yogyakarta dan lulus pada tahun 2013. Kemudian beliau juga telah menyelesaikan pendidikan S3 beliau pada jurusan Manajemen Pendidikan Islam Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dan lulus di tahun 2018. Adapun karya ilmiah yang telah beliau ciptakan dan beliau tuliskan, di antaranya ada kitab Syarah 10 Hadis Pilihan. Kemudian ada juga kitab Ensiklopedi Hadis Pilihan, kitab Hadis-Hadis Qudsi dalam Al-Arba'in An-Nawawiyah, kitab Hadis-Hadis Asbabun Nuzul, dan juga karya-karya ilmiah beliau yang lainnya. Baik, ikhwah sekalian hadirin rahimakumullah,
tidak lupa Ana sampaikan bahwasanya acara Festival Tafakuh 2022 ini diadakan oleh Prodi Hukum Keluarga Islam STD Imam Syafi'i Jember dan bekerja sama dengan Fakih Forum Kajian Ilmu Fikih. Dan juga acara ini terselenggara atas dukungan dari beberapa pihak, diantaranya ada Bin Dawud, Holy Journey for Everyone, Samase, It's Different, Al-Amwa, Menemani Ibadahmu dan juga Hijrahmu, Fathera, Everyday Inspiring, Halal Fair, Hijrah Bank, Ikut hijrah untuk menemani hijrahmu, Sarung Mangga, Bangga bersarung mangga, Cleo, Murni lebih baik, Surabaya 45 dan juga Jember Muslim Store. Baik ikhwas sekalian rahimani wa rahimakumullah, insyaallah dalam talk show kita di sore hari ini nantinya akan kami buka sesi tanya jawab sekitar 30 menit setelah Al-Ustadz Dr. Irfan Yuhadi MSI telah menyampaikan materi beliau. Kemudian setelah sesi tanya jawab akan ada sesi kuis bagi hadirin sekalian yang insya Allah akan ada hadiah menarik dari sesi kuis tersebut, dan yang terakhir adalah closing statement. Baik, pembahasan kita di talk show sore hari ini berkaitan dengan antara resesi dan juga rezeki. Kita sering mendengar ikhwas sekalian di akhir-akhir ini beberapa media mengangkat berita tentang akan terjadinya resesi di tahun 2023. Dari berita yang kita dengar, ada yang merasa ketakutan, ada yang merasa khawatir, ada juga yang biasa-biasa saja, ada juga yang tetap tenang menjalani kehidupan ini. Mungkin bagi ikhwah sekalian yang hidup sebelum tahun 98 ya, dan merasakan apa yang pernah terjadi pada tahun 98, insya Allah mungkin akan merasakan kekhawatiran kalau resesi yang akan terjadi sama dengan apa yang pernah terjadi di tahun 98 silam. Kalau saya pribadi, alhamdulillah belum pernah merasakan karena saya lahir di tahun 99. Jadi ya kalau misalkan resesi ini benar terjadi, mungkin saya akan merasakan. Tapi kita berdoa bersama kepada Allah, semoga resesi yang digadang-gadangkan akan terjadi, ini tidak terjadi dan tidak kita rasakan. Amin ya rabbal alamin. Tapi Ustadz, perihal resesi yang akhir-akhir ini seringkali diberitakan oleh media, kira-kira penjelasan tentang resesi itu apa sih sebenarnya Ustadz? Resesi itu sendiri mungkin beberapa dari kita belum memahaminya, dan juga apa sebab terjadinya dari resesi itu sendiri, Ustaz. Tafadhol, Ustaz. Nah. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, Nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Para ikhwah, para hadirin yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama, marilah kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas berbagai kenikmatan yang Allah anugerahkan kepada kita. Kesehatan, waktu luang, bahkan turunnya hujan merupakan nikmat yang patut kita bersyukur karenanya. Semoga berbagai rintangan dan hambatan yang telah kita lewati sehingga kita bisa sampai di tempat ini menjadikan besarnya pahala yang akan kita dapatkan di sisi Allah Subhanahu wa taala kelak. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah menyebutkan dalam hadisnya, "Inna idzamal jaza ma'idhamil bala." Sesungguhnya besarnya pahala dipengaruhi dengan besarnya ujian. Makin berat ujian, maka semakin berat pahala yang akan didapatkan. Menarik pembicaraan kita pada kesempatan sore hari ini tentang resesi dan rezeki. Apa itu resesi? Resesi adalah gambaran
penurunan ekonomi di sebuah negara. Ekonomi itu turun karena PDB di negara tersebut negatif. PDB adalah produk domestik bruto. Apa itu PDB atau produk domestik bruto? Yaitu aktivitas keuangan di sebuah negara itu turun dalam 2 kuartal, dalam 2 periode. Negara yang besar sebenarnya adalah akumulasi dari komunitas-komunitas kecil. Kita bisa bayangkan kalau dalam satu rumah tangga, satu keluarga ekonominya bermasalah, suami yang seharusnya mencari nafkah, ekonominya berkurang, penghasilannya berkurang, maka berefek kepada satu keluarga tersebut. Ini dalam skala yang kecil, skala mikro. Bagaimana kiranya kalau terjadi dalam skala yang besar, skala makro di satu negara? Maka akan memunculkan banyak imbas karena penurunan ekonomi tersebut. Apa penyebab resesi ya? Turunnya keuangan ekonomi sebuah negara? Di antaranya adalah adanya pandemi di 2 tahun yang lalu. Kita tahu ketika pandemi, mayoritas masyarakat tidak bisa keluar. Sehingga perputaran uang di masyarakat pun menjadi terhambat. Ini dalam hal yang kecil. Ketika hitungannya besar, sekian orang terhambat ekonominya, maka akan berdampak di aktivitas ekonomi sebuah negara pun akhirnya berkurang. Kemudian di antara penyebab pandemi juga adalah inflasi. Apa itu inflasi? Inflasi adalah kenaikan harga barang. Jadi harga barang terus melonjak, terus naik, yang berefek pada lemahnya daya beli. Kita punya uang tapi kita tidak mampu membeli. Karena uang kita terbatas, tidak sesuai dengan harga yang ditawarkan di luar. Efek dari ini berikutnya, karena inflasi yang tinggi, maka akan muncul berbagai macam PHK, pemutusan hubungan kerja. Ketika sebuah perusahaan, sebuah tempat usaha, lembaga usaha tidak mampu lagi menggaji karyawannya, maka daripada terus minus, biasanya akan dikeluarkan kebijakan PHK. Nah, ketika ini tidak segera ditangani, maka terjadi PHK dalam jumlah yang massal. Sehingga ketika itu muncul, akan muncul efek lanjutannya, yaitu banyaknya pengangguran. Banyak pengangguran muncul efek lanjutannya, yaitu banyaknya tindakan kriminal. Dan akan muncul titik terakhir, yaitu meningkatnya angka kemiskinan. Itulah skema secara ringkas tentang resesi, yaitu keuangan negara yang bermasalah karena ada banyak faktor, baik itu pandemi, inflasi, dan berbagai hal yang lain, sehingga akhirnya ekonomi merosot, harga barang naik, terjadi banyak tindakan kriminal, kemudian yang ujungnya adalah meningkatnya angka kemiskinan. Sekarang kita melihat bagaimana dalam sudut pandang Islam ya. Tentang masalah, kita tahu bahwasannya tidaklah ada satu makhluk pun di muka bumi ini kecuali Allah Subhanahu wa taala telah menjamin rizkinya. Apa itu rizki? Rizki jangan dibayangkan hanya sekadar uang, duit, fulus, tidak hanya itu. Rizki adalah segala sesuatu yang bermanfaat kepada orang yang mendapatkan rizki. Segala kebaikan yang didapatkan oleh seseorang yang bermanfaat, maka itu rizki baginya. Kesehatan adalah rizki, makanan adalah rizki, waktu luang adalah rizki, dan semua kebaikan itu adalah rizki. Tidaklah ada satu makhluk pun di muka bumi ini kecuali Allah Subhanahu wa taala yang menjamin rizkinya. Sebagaimana Allah sebutkan dalam Al-Qur'an di surat Hud pada ayat yang ke-6. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'alallahi rizquha wa ya'lamu mustaqarraha wa mustawda'aha kullun fi kitabim mubin." Kata Allah Subhanahu wa taala, tidaklah ada dabbah, binatang melata di muka bumi ini kecuali Allah Subhanahu wa taala yang mengatur, yang memberi rizki untuk mereka. Allah tahu di mana tempat penyimpanannya, di mana mereka beristirahat, dan semuanya tertulis di dalam kitab Lauhul Mahfuz yang nyata.
Para hadirin yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, perhatikan firman Allah dalam surat Hud tadi. Allah menyebutkan wa ma min dabbatin. Kata dabbah digunakan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam bentuk nakirah. Dalam bentuk kata benda yang tidak ada alif lamnya dan berujung dengan tanwin. Maka ada satu kaidah tafsir yang perlu kita cermati dalam ayat yang mulia ini. Bagaimana disebutkan oleh Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di dalam kitab beliau Al-Qawaidul Hisan Al-Muta'alliqah bi Tafsiril Quran. Beliau mengatakan dalam kaidahnya, idza waqa'atin nakirah fi siyatin nafyi awin nahyi awis syarti awil istifhami dallat alal umumi. Kata Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah ta'ala, tidaklah ada kata dalam Al-Quran yang dia itu disajikan dalam bentuk nakirah, dalam bentuk kata benda yang tidak ada alif lamnya. Dan dia berada dalam konteks penafian, peniadaan, larangan, atau syarat, atau bahkan pertanyaan, kecuali semua menunjukkan keumumannya. Sehingga kalau kita boleh mengambil satu istimbat secara umum dari ayat yang mulia ini, tidaklah ada satu dabah pun, binatang yang melata di muka bumi ini, baik itu yang besar maupun yang kecil, yang di daratan, di lautan, bahkan yang ada semua di muka bumi ini, kecuali Allah Subhanahu wa taala yang menjamin rezekinya. Bahkan Allah tahu di mana mereka menyimpan makanan, dan semua tertulis di kitab Lauhul Mahfuz yang nyata. Dan yang menarik ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, kalaulah dabah saja, binatang melata yang tidak pernah mengenal pendidikan, tidak pernah belajar bagaimana cara mendapatkan makanan, itu Allah jamin rizkinya. Kira-kira manusia, apalagi orang-orang mukmin yang bertakwa, tentunya lebih aula, lebih utama mereka dijamin rizkinya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka disebutkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dalam hadis qudsi yang sangat panjang. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan hadis qudsi, Allah Subhanahu wa taala berfirman, yang artinya seandainya seluruh makhluk yang pertama sampai yang terakhir, baik itu jinnya atau manusianya, semua berkumpul di sebuah tanah yang lapang, mereka mengajukan semua permohonan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan Allah penuhi semua permintaan mereka, maka itu tidak mengurangi sedikit pun dari kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, kecuali seperti jarum yang masuk di tengah lautan. Apa yang ada di jarum itulah yang untuk mereka, sedangkan lautan adalah kekayaan Allah Subhanahu wa taala yang tidak ada batasnya. Maka yang pertama, kita harus meyakini bahwa kita telah dijamin rizkinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Meskipun rizki tidak harus uang. Rizki bisa berupa kesehatan, berupa kecerdasan, kesempatan, dan berbagai macam kebaikan. Kemudian ikhwati fillah, para hadirin yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, setiap manusia telah Allah tetapkan rizkinya sejak dia berusia 120 hari berada di rahim ibunya. Sebagaimana hadis yang sangat masyhur, hadis dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu. Hadis yang Abdullah bin Mas'ud mengawali hadisnya dengan mengatakan hadis ini berasal dari As-Sadiqul Masduq, dari seorang yang benar dan dibenarkan, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang dalam hadis yang mulia itu, hadis Abdullah bin Mas'ud, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menggambarkan, menyebutkan tentang penciptaan manusia. 40 hari pertama berupa nutfah, 40 hari berikutnya berupa alaqah, segumpal darah, kemudian 40 hari berikutnya berupa mudghah, segumpal daging. Kemudian disebutkan dalam hadis itu, Allah perintahkan kepada malaikat untuk menyebutkan, untuk menuliskan 4 hal. Diperintahkan oleh Allah, uktub ajalahu wa amalahu wa rizqahu wa saqiyun au sa'idun. Kata Nabi SAW dalam hadis yang mulia ini, Allah berfirman, tulislah wahai malaikat tentang 4 hal untuk orang ini. Tuliskan ajalnya, kapan dia meninggal dunia. Tuliskan rizkinya, berapa banyak dia akan dapatkan ketika di dunia. Tuliskan amalannya,
dan celaka atau bahagianya. Maka di sini menunjukkan tidaklah ada manusia kecuali Allah telah tetapkan rezekinya. Bahkan seorang muslim, bahkan seorang manusia tidak akan pernah meninggal dunia kecuali dia telah menghabiskan seluruh lumbung-lumbung rezekinya. Bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Ayyuhan nas, ittaqullaha wa ajmilu fit talab." Bertakwalah kalian kepada Allah dan berbaik-baiklah kalian di dalam mencari rezeki. Kenapa demikian? Beliau mengatakan, "Fa innan nafsan lan tamuta hatta tastawfiya rizqaha wa in abta'a anha." Karena satu jiwa tidak akan pernah meninggal dunia sampai dia menghabiskan seluruh lumbung-lumbung rezekinya, meskipun rezeki itu terlambat datangnya. Jadi kita harus meyakini bahwa rezeki kita sudah Allah sediakan. Tapi ikhwati fillah, para jemaah hadirin yang semoga dirahmati oleh Allah, meskipun manusia dijamin rezekinya, kita tidak tahu berapa total rezeki yang akan kita dapatkan. Berapa triliun, berapa miliar yang akan kita dapatkan selama kita di dunia. Maka tugas kita adalah mencari, menjemput rizki yang sudah Allah sediakan. Semoga satu ayat dalam surat Al-Jumu'ah yang semoga kita semua hafal dengan ayat ini menjadikan kita sadar bahwa persediaan rizki yang sudah Allah sediakan itu bukan untuk ditunggu, tetapi untuk dijemput dan dicari. Allah berfirman dalam Al-Quran, surat Al-Jumu'ah, "Fa'idha qudiyatis salatu." Apabila salat telah ditunaikan, "Fantashiru fil ardi, wabtaghu min fadlillahi, wadhkurullaha la'allakum tuflihun." Apabila kalian telah selesai melakukan salat Jumat, maka fantashiru fil ardi, kata Allah. Maka bertebaranlah kalian di muka bumi ini. Seandainya seorang muslim yang benar adalah menunggu rizki, dia tidak mencari rizki, maka seharusnya ayat itu berbunyi, "Fantadiru fil ardi." Tapi Allah mengatakan, "Fantashiru." Berjalanlah kalian untuk menjemput rizki kalian. Maka disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Mulk, ketika Allah menyebutkan kenikmatan yang Allah berikan kepada para insan dengan dijadikan bumi ini lunak agar kita bisa hidup dan berjalan di atasnya. Allah mengatakan, "Walladzi ja'ala lakumul arda dalulan famshu fi manakibiha wa kulu min rizqih." Kata Allah Subhanahu wa taala, dialah Allah yang menjadikan bahwa dunia ini, bumi ini lunak agar kalian bisa berjalan di atas muka bumi ini untuk mengambil rezeki darinya. Para ulama-ulama tafsir antaranya bagaimana ada dalam kitab At-Tafsir Al-Muyassar menyebutkan mengambil istinbat dari ayat yang mulia ini sebagai dalil perintah bekerja untuk kaum muslimin. Karena Allah perintahkan famshu, dengan berjalan, dan itu merupakan indikasi menjemput rizki. Yang terakhir ikhwati fillah sebagai muqaddimah talkshow pada kesempatan sore hari ini, bahwa masalah resesi, naiknya harga inflasi, itu juga pernah terjadi pada masa Nabi SAW. Pada masa Nabi pernah datang para sahabat, mereka mengatakan, "Qad ghalla si'ru ya Rasulullah." Wahai Rasulullah, sekarang harga-harga barang melambung wahai Rasulullah. Maka berikanlah harga pasar untuk kami. Nabi sebagai seorang khalifah, sebagai seorang pemimpin, diminta untuk menetapkan harga agar para pedagang tidak menaikkan harga semau mereka. Maka Rasul mengatakan, "Innallaha," sungguhnya Allah lah yang mengatur harga itu. Innallaha, sungguhnya Allah yang mengatur harga itu, "huwal qabidul basitur razik." Dan Allah lah yang meluaskan, menyempitkan, serta yang memberikan rezeki. Bahkan kita tahu ya, salah satu sejarah telah menuliskan bahwa Rasulullah SAW pernah mengilak para istri beliau, para ummahatul mukminin selama 1 bulan. Apa penyebab beliau mengilak para istrinya? Disebabkan para istri beliau meminta kenaikan nafkah, kenaikan uang belanja. Karena harga barang telah melambung saat itu. Maka Nabi mengilak para istrinya. Setelah selesai beliau mengilak 1 bulan itu, beliau membacakan satu ayat dalam surat Al-Ahzab yang disebut dengan ayatut takhyir,
ayat pilihan kepada ummahatul mukminin. Dan istri yang pertama kali diberikan pilihan adalah ibunda Aisyah radhiyallahu taala anha. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wahai Aisyah, aku akan berikan pilihan kepadamu. Jangan kau terburu-buru memberikan pilihan sebelum engkau berembuk dengan bapakmu, Abu Bakar As-Siddiq dan Asma, ibumu. Jangan terburu-buru." Kemudian Rasul membacakan firman Allah dalam surat Al-Ahzab pada ayat yang ke-28. Ya ayuhan nabi, kul ya wahai nabi, kul li azwajika in kuntunna turidnal hayatad dunya wa zinataha fata'alaina umattikunna wa usarrihkunna sarahan jamila. Wa in kuntunna turidna Allah wa rasulahu wa daral akhirah fa inna walil muhsinati wa'adallahu lil muhsinati min kunna ajran azima. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wahai Nabi, katakanlah kepada istrimu, kepada para istri-istrimu, apabila mereka ini menginginkan dunia dan perhiasannya, maka kami akan berikan kepada mereka. Wa usarrihkunna sarahan jamila. Kemudian setelah itu engkau persilahkan untuk menceraikan mereka semua dengan perceraian yang baik. Kalau mereka menuntut untuk dinaikkan uang belanjanya, sedangkan Rasulullah tidak punya, maka akan diberikan oleh Allah, dan setelah itu mereka akan diceraikan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan ketika diceraikan, maka jabatan sebagai ummahatul mukminin akan lepas dari mereka. Kemudian Allah menyatakan pada ayat yang ke-29, wa in kuntunna turidnallaha wa rasulahu wad daral akhirah. Kalau mereka lebih memilih Allah, Rasulnya dan negeri akhirat, maka Allah telah sediakan kepada mereka yang berbuat baik pahala yang sangat besar sekali. Apa kata ibunda Aisyah radhiyallahu taala anha yang asalnya ingin meminta kenaikan uang belanja? Setelah dibacakan dua firman Allah Subhanahu wa taala tadi, maka beliau mengatakan, wahai Rasulullah, apakah untuk masalah seperti ini aku akan berembuk dengan Abu Bakar dan ibuku Asma? Kata ibunda Aisyah, tentu tidak wahai Rasulullah. Aku jelas akan pilih Allah dan Rasul. Tidak perlu pertimbangan dan istikharah dalam masalah ini. Aku pilih Allah dan Rasulnya. Dan demikianlah jawaban para ummahatul mukminin yang lain. Ini ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Gambaran bahwa resesi pun pernah terjadi pada zaman Nabi. Dan mereka bisa melewatinya dengan tawakal yang besar kepada Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya masa resesi pun berlalu dan mereka masih bisa bertahan, masih bisa menjalankan aktivitas kehidupan dan tidak berdampak sedikitpun kepada mereka. Wallahu taala a'lam. Baik Ustaz, jazakallah khairan katsiran atas penjelasan yang telah diberikan. Alhamdulillah, insyaallah kita semua di sini sudah paham tentang apa itu resesi, dan kita juga sudah diberikan penjelasan berkaitan dengan konsep rezeki yang harus dipahami oleh setiap muslim. Dan dari resesi yang sudah kita pahami Ustaz, kemudian seringkali media berita dan lain sebagainya itu seperti menakut-nakuti kita Ustaz. Jadinya kita sebagai kaum muslimin, terutama mungkin mahasiswa ini Ustaz ya, apalagi yang mutazawid ini Ustaz, akhirnya timbul rasa takut Ustaz, rasa khawatir. Nah, apakah ini masih ada di taraf wajar Ustaz yang seperti ini? Iya, Masya Allah, pertanyaan yang sangat bagus ini. Iya, tentang masalah ketakutan ya, ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Ya, sebelum kita bahas masalah takut ya, kita harus tahu bahwa rizki tiap kita ini berbeda-beda ya. Allah Subhanahu wa taala yang membagi rizki sesuai dengan hikmahnya. Allah berfirman dalam surat Al-Ankabut pada ayat yang ke-62, Allahu yabsutur rizqa liman yasha'u min ibadihi wa yaqdiru lah. Innallaha bikulli syai'in alim. Kata Allah Subhanahu wa taala, Allah lah yang membagi rizki kepada para hambanya sesuai dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala, dan Allah meluaskan, ada juga yang disempitkan, dan Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Jadi rizki tiap kita berbeda-beda antara satu dengan yang lainnya. Kemudian yang perlu kita ingat bahwa ketakutan ya tentang informasi yang sifatnya negatif itu, takut itu terbagi menjadi tiga kata para ulama kita. Yang pertama adalah khauf tabi'i, takut secara tabiat manusia. Seperti seorang takut dengan binatang buas, seorang takut kena penyakit, dan yang semisalnya, maka ini diperbolehkan. Maka Nabi SAW dalam salah satu hadis yang mengingatkan kepada kita,
agar kita lari karena takut terkena penyakit lepra. Kata Nabi SAW, firra minal majdhumi kama tafirru minal asad. Larilah kalian sebagaimana kalian lari dari singa. Kita tahu Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam, seorang khalilullah, kekasih Allah Subhanahu wa taala, ketika didatangi oleh para malaikat, yang malaikat ini akan melakukan tugas mengeksekusi kaumnya Nabi Lut dengan dosa besar mereka. Ketika Nabi Ibrahim menyuguhkan makanan dan tidak disentuh oleh malaikat-malaikat itu, maka muncullah ketakutan pada hati Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam. Selevel Nabi Ibrahim pun pernah mengalami rasa ketakutan. Kita tahu bahwasanya Nabi Musa adalah Nabi Bani Israel yang paling sering disebut namanya dalam Al-Quranul Karim. Paling banyak kisahnya disebutkan dalam Al-Quranul Karim. Nabi Musa adalah Nabi yang paling utama di kalangan Bani Israel. Bahkan Nabi Musa adalah Nabi ketiga urutan Ulul Azmi. Di antara 5 Nabi Ulul Azmi yang sangat mulia. Akan tapi Nabi Musa alaihissalatu wassalam, ketika ditantang oleh Fir'aun dengan sayembara sihirnya, dan melihat tali temali itu berubah menjadi ular, maka Nabi Musa muncul ketakutan. Sehingga Allah berikan wahyu kepada Nabi Musa agar melemparkan tongkatnya. Ini semuanya dalil yang menunjukkan akan bolehnya khauf tabi'i. Khauf secara tabiat manusia. Kemudian khauf yang kedua adalah khauf ibadah. Khauful ibadah. Khauf yang ada ketundukan dan pengagungan kepada yang ditakutinya. Dan khauf ini tidak boleh diberikan kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika Allah Subhanahu wa ta'ala menyebutkan dalam surat Adz-Dzariyat tentang penghancuran kaum-kaum terdahulu, Allah sebutkan kaum Lut yang dihancurkan dengan diangkat buminya kemudian dibalik. Allah sebutkan tentang kaum Ad yang diwafatkan oleh Allah, yang dimatikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dengan angin selama 8 hari 7 malam. Dan juga kaum Tsamud yang Allah wafatkan, Allah matikan mereka di pagi hari, di hari keempat. Setelah mereka menyembelih ontanya Nabi Salih dengan petir yang menggelegar. Dan mereka melihat satu persatu di antara mereka mati. Bahkan Allah juga sebutkan dalam surat yang mulia itu, surat Adz-Dzariyat, tentang penenggelaman yang terjadi pada kaumnya Fir'aun. Maka yang menarik, ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, setelah Allah sebutkan ancaman bagi orang-orang yang terdahulu, siksaan bagi orang-orang yang terdahulu, maka Allah menyatakan apa? Fafirru ilallah. Larilah kalian kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Takutnya kalian akan siksaan diiringi dengan kembalinya kalian kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang menarik, ikhwati fillah, Allah Subhanahu wa ta'ala ketika menyebutkan tentang siksaan, maka Allah menyebutkan dengan fafirru ilallah. Larilah kalian kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Akan tapi ketika menyebutkan masalah rizki, Allah hanya mengatakan famshu fil ardi. Jalanlah kalian di muka bumi ini. Ketika menyebutkan tentang panggilan salat Jumat, Allah mengatakan fas'au ila dzikrillah. Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salati min yaumil jum'ati fas'au ila dzikrillah. Ketika mencari harta dengan famshu, ketika beribadah Jumat dengan fas'au, fas'au artinya berjalan tapi tidak sampai lali. Akan tapi untuk masalah siksaan, Allah mengatakan fafirru ilallah. Larilah kalian kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan inilah perbedaan antara takutnya seorang hamba dengan makhluk yang lainnya dengan takutnya dia kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau seorang takut dengan keburukan maka dia menghindar. Akan tapi ketika seorang hamba takut kepada Allah, maka dia harus mendekat, bertaubat dan melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini takut yang kedua, takut ibadah. Kemudian takut yang ketiga adalah khaufus sirri. Khaufus sirri adalah ketakutan yang tidak ada sebabnya. Misalnya seorang ini masuk di tempat yang agak mistik begitu, kemudian tiba-tiba bulu kuduknya ini berdiri begitu. Padahal nggak ada apa-apa, nggak ada yang mengkhawatirkan, nggak ada macam-macam, hanya ketakutan pribadi. Maka seperti ini harus dilawan, karena kalau tidak bisa terjerumus pada kesyirikan. Jadi harus dilawan. Harus dilawan, ini nggak ada apa-apa. Makanya sebaiknya kita tidak menonton tayangan-tayangan yang sifatnya itu menimbulkan ketakutan. Karena nanti khawatir muncul ketakutan seperti ini.
Jadi takut terbagi tiga. Maka kalau seorang muslim dan muslimah ini takut khawatir ekonominya ini bermasalah, maka ini masih tobi'i. Tapi ketika tidak ada alasan kemudian dia sampai takut berlebihan, maka ini kurang tepat. Dan ingat bahwa kita memiliki Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an di surat Adz-Dzariyat dengan Ar-Razzaq. Allah menyebutkan dalam surat Adz-Dzariyat, "Innallaha huwar razzaqu dzul quwwatil matin." Sesungguhnya dialah Allah Ar-Razzaq yang merupakan pemilik kekuatan lagi maha kokoh. Kata Syekh Muhammad Ibnu Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala, ketika menafsirkan ayat yang mulia ini surat Adz-Dzariyat itu, mengapa Allah menyebutkan dengan Ar-Razzaq? Innallaha huwar razzaq. Tidak mengatakan innallaha huwar razik, tapi Razzaq. Kata Syekh Muhammad Ibnu Shalih Al-Utsaimin, tadullu ala kathratir rizqi wa ala kathratil marzuq. Itu menunjukkan rizkinya Allah itu banyak dan Allah memberi rizki kepada banyak para makhluk. Kalaulah ada seorang yang misal saja ini ya, ketika dia diancam dengan dikeluarkan dari sebuah perusahaan. Kemudian dia punya rekanan seorang miliarder triliuner yang sangat kaya raya. Dia katakan, kalau engkau dikeluarkan dari perusahaanmu, maka makanmu dan keluargamu 10 tahun sudah akan aku jamin. Jangan takut. Maka kira-kira orang seperti ini takut apa tenang kira-kira? Tenang. Karena dia punya orang yang akan menjamin makan dia dan keluarganya selama sekian tahun. Itu manusia ikhwati fillah. Walillahi mathalul a'la. Dan Allah adalah permisalan yang lebih tinggi dari itu. Allah yang berikan semua rizki kepada para makhluknya. Ingat, kita punya Allah Ar-Razzaq yang maha pemberi rizki dan Allah berikan rizki kepada seluruh makhluknya. Jangankan hanya urusan makan nih. Minum air saja ketika itu ditahan oleh Allah, maka tidak ada satu makhluk pun yang bisa hidup di muka bumi ini. Mengalirnya air adalah rahmat dan rizki dari Allah Subhanahu wa taala. Di dalam Al-Qur'an ada surat Al-Mulk ya. Surat yang terdiri dari 30 ayat. Yang surat itu menjelaskan tentang kehidupan manusia. Allah sebutkan pada ayat yang kedua, walladzi khalaqal. Ayat yang kedua, alladzi ja'ala lakumul. Ayat yang kedua dalam surat Al-Mulk gimana itu? Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Dialah Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan kematian dan kehidupan. Untuk apa? Untuk menguji manusia, siapa di antara mereka yang paling baik amalannya. Yang menarik ikhwati billah, ketika membahas tentang kehidupan dan kematian di ayat yang terakhir Allah berfirman, dalam ayat yang ke-30 Allah berfirman, afara'aitum in asbaha ma'ukum ghaura faman ya'tikum bima'im ma'in. Bagaimana pendapat kalian kalau seandainya air kalian itu ghauran menjadi kering kerontang? Faman ya'tikum bima'im ma'in. Siapa kiranya yang bisa mendatangkan air kepada kalian? Yang menarik ikhwati fillah, kenapa Allah sebutkan air? Tidak Allah sebutkan makanan, tidak Allah sebutkan berbagai fasilitas kehidupan. Karena air yang menyebabkan adanya kehidupan. Seandainya bumi tidak ada air, maka tidak ada kehidupan di muka bumi ini. Dan yang bisa menciptakan air adalah Allah Subhanahu wa taala. Adapun kita hanya mengolah, hanya menjernihkan, hanya memfilter dan mengkonsumsinya. Jadi ketakutan kita harus kita iringi dengan tawakal kepada Allah. Karena kita memiliki Rabb yang maha kaya, yang akan memberikan rezeki kepada kita semuanya. Wallahu waliyut taufiq. Masya Allah. Jazakallah khairan Ustaz atas penjelasan yang telah diberikan. Masya Allah. Kalaulah kekhawatiran, ketakutan yang kita rasakan saat ini adalah kekhawatiran tabi'i Ustaz ya, yang merupakan tabiat manusia. Iya. Namun terkadang kan menjadi gangguan tersendiri Ustaz, overthinking dan lain sebagainya Ustaz. Apakah ada kiat-kiat yang bisa kita lakukan untuk setidaknya menenangkan hati dan pikiran kita Ustaz, ataupun kiat-kiat untuk Allah Subhanahu wa taala memudahkan pintu rezeki kita Ustaz? Nah, Baik, Masya Allah. Luar biasa ini tentang bagaimana kiat
pembuka rizki ya. Ada satu ikhtiar dhair ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah yang juga kita tidak boleh abaikan. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika di perang Badar, beliau memilih tempat yang dekat dengan sumber air. Dan demikian dalam beberapa strategi peperangan beliau. Kita tahu perang Khandaq yang tahun 5 Hijriah itu dilakukan di perbatasan Madinah, bukan di jantung kota Madinah karena pertimbangan-pertimbangan strategis. Maka kita sebagai seorang manusia, ketika mendapatkan informasi bahwa akan ada keburukan dan yang semisalnya, kita harus ada antisipasi. Di antaranya kita harus menabung, ya, kita harus efektif dalam alokasi dana, prioritas dalam mengeluarkan dana dan yang semisalnya, sebagaimana ikhtiar-ikhtiar zahir yang bisa kita lakukan. Tapi terlepas dari itu semua, ada 3 amalan minimal ya yang disebutkan dalam nas-nas dalil yang bisa kita lakukan untuk membuka pintu-pintu rizki. Yang semoga ini menjadi satu kunci ya, atau 3 kunci lah, 3 kunci yang bisa kita gunakan untuk menghadapi isu resesi. Yang pertama adalah takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Takwa adalah seorang muslim dan muslimah berusaha mentaati Allah Subhanahu wa taala dengan sebaik-baiknya dan menghindari kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Talak bin Habib pernah menyatakan tentang ketakwaan, anta mala bi ta'atillahi ala nurim minallahi tarju tawaballahi. Takwa adalah engkau melakukan ketaatan kepada Allah di atas cahaya Allah karena mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Wa antatruka maksiatallahi ala nurim minallahi tarju iqaballahi. Dan engkau tinggalkan kemaksiatan kepada Allah karena dengan cahaya dari Allah karena takut dari siksaannya. Ketakwaan ini merupakan hal yang penting karena ketakwaan merupakan kunci kesuksesan. Sebagaimana Heraklius ketika pasukannya runtuh di perang Yarmuk pada masa Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala tahun 13 Hijriah yang runtuh karena peperangan yang dikirim oleh Abu Bakar As-Siddiq dan diteruskan oleh Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala. Itu Romawi runtuh di tangan kaum muslimin di perang Yarmuk. Maka Heraklius mengadakan sidang raksasa, evaluasi besar-besaran bagaimana kerajaan adidaya masa itu Romawi itu bisa runtuh di tangan negara kecil di Jaziratul Arab, tangan kaum muslimin. Maka penasihatnya mengatakan bahwa mereka itu kaum muslimin atau pasukan kita, kata penasihatnya, adalah pasukan yang biasa meminum khamr. Pasukan kita sebagiannya suka berzina dan disebutkan berbagai dosa-dosa yang lainnya. Adapun mereka, pasukan kaum muslimin, mereka pasukan yang tidak pernah berzina, tidak pernah minum khamr, mereka rajin beribadah kepada Tuhan mereka dan seterusnya. Dan kata Heraklius, dari sinilah aku menduga kekalahan pasukan kita. Karena dosa yang dilakukan oleh pasukan-pasukan Romawi waktu itu. Kembali dalam masalah kita bahwa ketakwaan adalah kesuksesan di dunia dan di akhirat. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam surat At-Talaq, "Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib." Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, maka Allah akan berikan jalan keluar di setiap permasalahannya. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Dia akan diberikan rezeki dari jalan yang dia tidak pernah perhitungkan dari mana datangnya. Bisa jadi ekonominya sedang terguncang, tapi dia mendapatkan bantuan, dia mendapatkan kesehatan dan berbagai macam rezeki-rezeki yang lainnya. Ini yang pertama, takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian amalan yang kedua yang bisa menjadi pembuka rizki adalah melakukan atau memperbanyak istighfar, memperbanyak mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah sebutkan dalam surat Nuh, Allah menyebutkan dalam firman-Nya, "Faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis samaa'a 'alaikum midrara wa yumdidukum bi amwalin wa banin wa yaj'al lakum jannatin wa yaj'al lakum anhara." Al-Hasan ibnu Abil Hasan Al-Basri, seorang tokoh tabi'in di Basra yang wafat tahun 110 Hijriah.
ketika didatangi oleh 4 orang yang mengeluhkan permasalahan mereka. Ada yang tidak punya keturunan, ada yang kering, kerontang kebunnya, ada yang dia tidak mendapatkan kemiskinan dan berbagai masalah-masalah yang disebutkan. Semuanya dijawab dengan istaghfirillah. Beristighfarlah engkau kepada Allah Subhanahu wa taala. Kata Ibnu Subay ya, yang dinukil oleh Imam Al-Qurtubi dalam kitabnya Al-Jami' li Ahkamil Quran, kenapa wahai imam semua pertanyaan kau jawab dengan istaghfirillah. Istighfarlah engkau kepada Allah. Kemudian beliau menukil firman Allah dalam surat Nuh tadi. Mohon ampunlah kalian kepada Rabb kalian, sungguhnya dia adalah zat yang maha penerima ampunan, akan diberikan anak-anak, harta kalian dilimpahkan, bahkan diberikan sungai-sungai dan juga taman-taman untuk kalian. Jadi istighfar akan memperbanyak rezeki. Bahkan kata Syekh Abdurrahman, kata dalam kitabnya ya, salah seorang ulama tafsir dalam kitabnya Zubdatut Tafsir, itu menyebutkan bahwa istighfar itu akan membuka pintu-pintu rezeki. Jadi barang siapa yang rezekinya agak seret, yang banyak tanggungannya, maka salah satu zikir yang bisa dilazimkan adalah memperbanyak istighfar. Kemudian yang ketiga, yang terakhir ya, tentang amalan pembuka rezeki adalah menyambung silaturahmi. Sebagaimana hadis yang sangat masyhur, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang ingin ya dipanjangkan usianya dan dilapangkan rezekinya, falyasil rahimah, kata Nabi, maka hendaklah dia menyambung hubungan silaturahmi. Itu menyambung hubungan orang-orang yang ada hubungan kerabat dengan kita. Dan kalau itu mahram maka ini wajib. Adapun ketika dia kerabat yang lainnya maka hukumnya sunnah. Para ulama-ulama surah ya dalam Syarah Sahih Bukhari, di sini hadis Bukhari, menyebutkan ada banyak penjelasan tentang makna wa yunsa'alau fi athari, dipanjangkan usianya. Dan muara dari pendapat para ulama-ulama surah itu bermuara pada dua. Yang pertama adalah panjang secara hakiki, yaitu usianya yang asalnya tertulis 50 tahun bertambah jadi 80 bahkan 100 tahun secara hakiki. Kemudian yang kedua yaitu bertambah secara majazi. Usianya tetap 50 tahun akan tapi dia seolah beramal selama 70, 80 bahkan 100 tahun. Karena besarnya pahala silaturahmi. Bahkan Al-Imam Az-Zahabi rahimahullah ta'ala dalam kitabnya Al-Kabair memasukkan dosa pemutusan silaturahmi menjadi salah satu kabair. Kata Nabi SAW, la yadkhulul jannah qati, tidak akan masuk surga orang yang memutuskan hubungan silaturahmi. Itu Mas Pramasta, ada 3 amalan yang perlu kita amalkan untuk menyambut ancaman resesi yang sudah diwacanakan ya. Barakallah. Masya Allah, jazakallah khairan Ustaz atas penjelasan yang diberikan. Kunci utamanya adalah bertakwa kepada Allah Ustaz ya. Kemudian memperbanyak istighfar, memohon ampun kepada Allah. Dan yang terakhir adalah menyambung tali silaturahmi. Masya Allah. Seharusnya bagi kita yang sudah menerapkan 3 ini setidaknya Ustaz ya, dengan benar, harusnya sudah tidak ada rasa takut lagi di dalam hati kita Ustaz ya. Nah,
pertanyaan yang sudah masuk. Ya, silakan. Oh ya, teman-teman dari panitia silakan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi Ini wabarakatuh. tema yang diangkat memang sangat ramai ya Ustaz. Masya Allah. Terutama ketika kita lihat ketika resesi atau krisis pangan sangat banyak kita temukan orang yang mati kelaparan Ustaz. Apakah ketika orang mati kelaparan rezeki yang ditentukan baginya telah habis atau gimana Ustaz? Ya, cukup, Mas. Cukup. Nah, Masya Allah. Barakallahu fikum. Jazakallah khairan. Silakan, penanya ketiga yang terakhir. Ya. Betul? Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana seorang Muslim harus seimbangkan untuk menuntut ilmu dengan untuk mencari rezeki? Antara menuntut ilmu dengan mencari rezeki. Nah, barakallahu fikum. Cukup. Nah, jazakallah khairan katsiran. Baik. Terima kasih kepada ikhwah sekalian yang sudah berpartisipasi mengajukan pertanyaan kepada Ustadz. Nah, silakan Ustadz. Iya, baik, Masya Allah. Jazakumullah khairan atas pertanyaan dari audien yang sangat luar biasa. Baik, yang pertama tentang tadi ya, ayat dalam surat Hud pada ayat yang ke-6. Wa ma min dabatin fil ardi illa 'alallahi rizquha. Itu kenapa setelah kok masih ada istitsna begitu ya? Maksudnya begini, di situ kenapa dalam tafsir menyebutkan itu termasuk am, bukan nakiroh. Kalau nakiroh saya setuju karena kan wa in turid ta'rifal ismin nakiroh fawalladhi yakbalu al mu'athiro. Kenapa di situ dikatakan am? Toh padahal setelahnya itu ada mukhosis yang berupa illa istisna. Itu gak disebutkan ini ayat tersebut yuhos apa khusiso bil istisna illa itu. Baik, Masya Allah. Pertanyaan sangat bagus ya tentang kenapa para ulama-ulama tafsir menyebutkan ini adalah am begitu ya? Iya, padahal ada istisna-nya. Baik. Baik, Masya Allah. Baik, Pertanyaan cukup bagus. insyaallah ya. Iya. Baik, silakan dirujuk ya di tafsir tafsir Kunalin Adzim karya Al-Hafidz Ibnu Katsir rahimahullah taala dan juga para mufassir yang lain. Di situ Al-Hafidz Ibnu Katsir rahimahullah taala menyebutkan tadi bahwa itu mencakup umum dari semua macam dabbah, yaitu baik yang besar maupun yang kecil, di daratan maupun di lautan, semuanya itu masuk dalam keumuman ayat yang mulia tadi. Maka ya masuk ya sebagaimana sudah kita jelaskan bahwa semua yang umum itu masuk di dalam ayat tersebut begitu. Kemudian yang kedua tentang masalah Tentang apakah resesi termasuk Khauf sebab tabi'i. khauf tabi'i, Baik. Ustaz? baik, perbedaan antara khauf tabi'i dengan khauf sirri adalah pada penyebabnya. Apabila ada penyebab dan itu secara pertimbangan naluri akal manusia itu menjadi penyebab keburukan, maka ini menjadi tabi'i. Seperti tadi Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam ketika melihat para malaikat-malaikat yang tidak mau menyentuh makanannya, padahal disebutkan pada ayat sebelumnya, mereka adalah qaumun munkarun, orang-orang yang tidak dikenal, bukan dari negerinya Nabi Ibrahim, maka muncul ketakutan. Karena kita bisa bayangkan ya, ada orang yang bertamu, kita tidak kenal, disuguhi tidak mau makan, maka muncul ketakutan, jangan-jangan ini orang akan melakukan tindak kejahatan. Nah, ada sebabnya, maka muncullah rasa takut. Demikian pula yang terjadi pada Nabi Musa dan contoh-contoh yang lainnya. Sehingga khauf tabi'i dikatakan tabi'i ketika ada penyebabnya yang secara pertimbangan akan menjadi keburukan bagi seseorang. Adapun khauf sirri itu tidak ada. Jadi nggak ada yang sekiranya menakutkan, yang ini tidak ada. Jadi muncul ketakutan sendiri. Maka seperti ini dilawan, harus dilawan. Kita tidak boleh takut, kita tawakal hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena secara zahirnya tidak ada masalah gitu, tidak ada masalah. Baik, kemudian yang berikutnya. Nah, bagaimana ketika seseorang itu mati kelaparan, Ustaz? Apakah rizkinya sudah habis? Baik, sebagaimana disebutkan dalam hadis tadi ya. Innan nafsan lan tamuta hatta tastawfi rizqaha wa in abta'a anha. Satu jiwa tidak akan pernah meninggal dunia sampai dia menghabiskan seluruh lumbung-lumbung rizkinya. Maka ini menjadi
penegasan kepada kita, ketika seorang meninggal dunia berarti sudah habis rizkinya. Artinya sudah selesai rizki yang Allah sediakan untuk dirinya. Seandainya masih ada, maka dia akan diberikan kesempatan untuk hidup. Sebagian para ulama kita mencontohkan dalam kasus seperti ini ya. Ada seorang yang dia ini jatuh ya, kemudian dia ditolong oleh rekan-rekannya, diberi minum dan seterusnya. Kemudian setelah itu dia jalan lagi, dia terpleset atau dalam sebuah cerita dia ditabrak mobil, akhirnya dia mati begitu. Maka dikatakan oleh para ulama, orang ini masih harus menyelesaikan satu tegukan minumnya tadi. Seandainya itu belum diteguk, maka dia tidak akan pernah mati. Ketika sudah diteguk, maka sudah selesai habis rizkinya. Adapun dalam masalah tentang masalah kelaparan tadi ya, Nah, Ustaz. tentang masalah kelaparan, ada satu hadis dari Nabi SAW, hadis qudsi, hadis untuk jaminan kepada umat Islam yang tidak akan dihancurkan dengan kelaparan yang menyeluruh. Bagaimana Rasulullah pernah berdoa kepada Allah, kemudian Allah menjawab doanya dalam firman-Nya di hadis qudsi, inni la'ataituka li ummatika an la uhlikakum bisanatin amatin. Kata Allah Subhanahu wa taala, aku telah berikan untukmu, untuk kaummu melalui dirimu, yaitu aku tidak akan menghancurkan mereka semua dengan kelaparan yang menyeluruh. Bahkan bukan masalah kelaparan yang ditakutkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, tapi yang beliau takutkan justru ketika dibukakannya dunia. Bagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, "Mal faqra ahsya alaikum." Kata beliau, bukanlah kefakiran yang aku takutkan kepada kalian, walakin ahsya an tubsata alaikumud dunya kama busitat ala man kana qablakum fatanafasuha kama tanafasuha fatuhlikakum kama ahlakatkum. Kata Nabi SAW, aku takutkan justru ketika kalian dibukakannya harta, maka kalian akan memperebutkannya sebagaimana orang-orang dahulu telah memperebutkannya. Harta akan menghancurkan kalian sebagaimana dulu pernah menghancurkan orang-orang sebelum kalian. Jadi ketika meninggal berarti sudah habis rezekinya, meskipun rezeki tidak hanya harta ya. Baik. Baik, pertanyaan terakhir Ustaz, bagaimana menyeimbangkan antara menuntut ilmu dan mencari rezeki? Sepertinya mahasiswa mutazawid sini Ustaz. Iya. Baik, barakallahu fikum Ustaz. Masya Allah, luar biasa pertanyaan terakhir ini. Ya, tentang masalah menuntut ilmu dan mencari rezeki ya. Dulu ada kisah ya tentang seorang yang bekerja, kemudian dia punya saudara yang belajar begitu. Ya sempat mikir ini orang enak banget ya, hanya belajar saja. Maka Rasul mengatakan, la'alla seandainya atau aku berharap engkau akan diberikan rezeki karena saudaramu tersebut begitu. Maka ini menjadi salah satu motivasi bahwa menuntut ilmu itu tidak mengurangi rezeki kita ya. Meskipun sekali lagi rezeki tidak hanya uang. Bagaimana cara membagi waktunya? Karena kita masih belajar, kita harus prioritas di dalam masalah waktu. Kapan kita harus belajar, kapan kita harus mencari nafkah, apalagi yang sudah punya keluarga harus menafkahi anak dan istrinya, maka ini harus dibagi. Salah satu kiat ya, karena juga mungkin hampir semua kita mengalami fase ini ya, belajar sambil mencari rezeki begitu, perlu ada kesepakatan antar keluarga ya, istri, suami harus ada kesepakatan untuk menyukseskan keluarga ini belajar dan berumah tangga begitu. Sehingga istri akan menghemat pengeluaran, suami pun akan berusaha untuk mencari uang yang mampu dia lakukan. Kemudian di sisi yang lainnya memang perlu ada sedikit pengorbanan ya. Misalnya pagi kita harus bekerja, malam menyelesaikan tugas, tidak apa-apa. Jadi jangan malam istirahat, nanti kemudian pagi belajar, nggak ada waktu untuk mencari harta. Jadi dibagi waktunya. Dan insya Allah ikhwati fillah, bahwa perjuangan belajar dan mencari rezeki itu tidak lama. Ya paling selama antum belajar aja, setelah itu selesai begitu. Dan Allah Subhanahu wa taala akan mengangkat derajat seorang yang memiliki ilmu lebih tinggi daripada yang lainnya. Artinya ketika seorang punya harta bisa kalah kedudukannya dengan orang yang berilmu. Bagaimana Allah sebutkan dalam Al-Qur'an, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Sungguhnya Allah akan mengangkat orang-orang yang beriman dan berilmu di antara kalian beberapa derajat. Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu, seorang khulafaur rasyidin yang wafat tahun 23 Hijriah di Madinah, beliau pernah bertanya kepada salah seorang karyawannya, Nafi ya. Dia bertanya, siapa yang menjadi gubernur di tempat ini, di Wadil Qura di Mekah? Maka dijawab Ibnu Absah.
Siapa Ibnu Absa? Ibnu Absa ini adalah seorang mantan hamba saya. Dia seorang maula. Maka Umar mengatakan, bagaimana mungkin Makkah dipimpin oleh seorang maula mantan hamba sahaya? Maka dijelaskan oleh Nafi, Ibnu Absa adalah seorang yang hafal. Dia tahu tentang ilmu qiraat. Dia tahu tentang ilmu faraid. Dan disebutkan kebaikan-kebaikan Ibnu Absa. Maka Umar mengatakan, sungguh benar apa yang dikatakan oleh Nabi kalian. Innallaha yarfa'u bihadal kitabi aqwaman wa yada'u bihi akharin. Sesungguhnya Allah akan mengangkat umat ini dengan kitab Al-Quran yang mulia ini. Dan akan merendahkan kaum yang lainnya. Jadi bersabar karena perjuangan antara mencari harta dengan belajar itu adalah membutuhkan kesabaran yang luar biasa ya. Jadi kiatnya adalah membagi waktu dan sepakat dengan keluarga. Wallahu ta'ala a'lam. Masya Allah, jazakallah khairan Ustaz atas jawaban-jawaban yang telah diberikan, Masya Allah. Dan saat ini kita masuk ke sesi kuis Ustaz. Jadi nanti antum silahkan berikan dua saja Ustaz. 2 pertanyaan bagi 2 hadirin yang memiliki kesempatan dan berhak mendapatkan voucher Fathera senilai Rp100.000 insya Allah. Apa itu Fathera? Bagi yang belum tahu, Fathera adalah ini pakaian yang saya pakai ya. Desainnya kekinian dan bisa menambah 2 kali ketampanan. Jadi bagi siapa yang mau silakan. Cepat-cepatan angkat tangan, nanti akan dipilih oleh panitia. Betul Ustaz. 2 pertanyaan. Pertanyaan pertama, sebutkan 3 amalan pembuka rizki. Ya, silakan. Yang putih, Mas yang kacamata di sebelah sini pertama barusan. Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, nama Nadi Mas Regil Ahmad Subari. Adapun 3 amalan pembuka rezeki, yang pertama adalah takwa. Kemudian perbanyak istighfar. Kemudian yang ketiga, menyambung tali silaturahim. Mumtaz. Masya Allah. Luar biasa. Barakallahu fiik. Iya. Ya, silakan dicatat teman-teman panitia ya. Iya, yang Untuk kedua, pertanyaannya sebutkan 3 pembagian rasa takut. ya, yang depan pakai sweater. Masya Allah. Yang langsung jawab kan? Iya, silakan. Hope tabi'i, hope ibadah, hope sirri. Masya Allah. Masya Allah, Jamil. barakallahu Mumtaz, luar fiik. biasa. Mumtaz. Silakan dicatat ya teman-teman panitia. Baik, kalau begitu berakhir sudah sesi talk show kita hari ini dan akan ditutup dengan closing statement dari pemateri kita Ustadz Dr. Irfan Yuhadi MSI Hafizallahu taala. Tafadhal Ustaz. Baik, Masya Allah. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Sebagai closing di kesempatan sore yang berbahagia ini, ikhwati fillah, semoga 1 ayat atau 2 ayat yang antum sudah hafalnya. Dengan 2 ayat itu semakin menambah optimisme kita dalam menghadapi berbagai isu-isu yang menakutkan untuk kita. Allah berfirman dalam surat Asy-Syarah atau surat Al-Insyirah, fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Pada ayat yang mulai ini, ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan 2 kali, yaitu sesungguhnya sesungguhnya bersama dengan kesulitan ada kemudahan, sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan. Penyebutan 2 kali ini menunjukkan litakid bahwa kesulitan tidak akan berdiri sendiri, akan tapi kesulitan selalu bergandengan dengan kemudahan. Isu-isu yang negatif kepada kita harus kita yakini bahwa di sana akan ada kemudahan yang menyertainya. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, dalam ayat yang mulia tadi Allah menyatakan fa inna ma'al usri. Allah tidak mengatakan fa inna ba'dal usri. Artinya kesulitan itu bersama dengan datangnya kemudahan. Bukan kesulitan itu hilang baru datang kemudahan. Tapi kesulitan datang, di sana akan ada kemudahan di sisi yang lainnya. Kemudian dari sisi bahasa, kata al-usri adalah kata ma'rifat. Sebagaimana kita tahu ada alif lamnya. Sedangkan kata yusrun adalah kata nakiroh. Sebagaimana sudah kita ketahui bersama. Al-usri di sini, di surat Al-Asyarah pada ayat yang kelima, sama dengan al-usri pada ayat yang keenamnya. Karena dia ma'rifat. Sedangkan yusrunnya itu berbeda. Sehingga kata para ulama kita, 1 kesulitan akan mendatangkan 2 kemudahan. Yusrunnya itu nakirah, 2, sedangkan usrunya itu 1, yang sama. Kemudian kata para ulama juga, kata al-usri itu dijadikan oleh Allah dalam bentuk makrifat.
Artinya kesulitan itu tampak di hadapan kita. Kita tahu ini loh masalahnya. Akan tapi yusrunnya dijadikan oleh Allah dalam bentuk nakir. Artinya kita tidak tahu dari mana datangnya kemudahan itu. Masalahnya sudah jelas, tapi kemudahan akan datang dari arah yang disangka-sangka, yang tidak disangka-sangka, karena dia didatangkan oleh Allah dalam kata nakirah. Sehingga cukuplah dua ayat ini menjadi motivasi kita. Fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Sehingga tidak ada alasan bagi seorang muslim dan muslimah untuk pesimis menghadapi berbagai isu-isu yang negatif. Kita punya Allah yang maha kaya, kita punya Allah yang akan menolong kita semuanya. Mohon maaf kalau ada hal yang kurang berkenan. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wa akhiru da'wan alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami ucapkan jazakumullah khairan katsiran wa barakallahu fikum kepada Ustaz kita Dr. Irfan Yuhadi MSI hafizahullah taala atas waktu dan juga ilmu-ilmu yang telah beliau sampaikan kepada kita semuanya. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik kepada kita semuanya dan memudahkan kita untuk bisa mengamalkan ilmu-ilmu yang sudah kita dapatkan insyaallah. Amin amin ya rabbal alamin. Dan hadirin sekalian, insyaallah setelah ini ba'da maghrib sampai dengan waktu isya akan ada kajian ilmiah bersama guru kita Al-Ustadz Dr. Musyafa Ad-Darini MA hafizahullah taala dengan tema LGBT dalam perspektif fikih Islam dan bagaimana menjauhkan keluarga darinya. Jadi bagi hadirin sekalian diperkenankan untuk bisa mengikuti kajian ilmiah yang akan diadakan ba'da maghrib setelah ini. Baik, kami ucapkan jazakumullah khairan katsiran wa barakallahu fikum kepada ikhwah semuanya, para hadirin yang sudah berpartisipasi pada talk show kita di sore hari ini. Sampai jumpa kembali pada kesempatan berikutnya. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kami pamit undur diri.